Selanjutnya kita pantau kondisi terkini penanganan pasca bencana di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Sudah bergabung produser lapangan Satrio Adi Wicaksono. Satrio, selamat sore. Bagaimana update perbaikan infrastruktur khusus untuk di Aceh Tamiang hingga saat ini pasca bencana? Selamat sore Elvira, saat ini saya sedang berada di salah satu posko pengungsian yang ada di Desa Bundar, Kabupaten Aceh Tamiang. Bisa dilihat bahwa di belakang saya sebagian warga ini masih bertahan di tenda-tenda pengungsian, namun memang sebagian warga sudah bisa kembali beraktivitas ke rumah masing-masing. Jika kita lihat bantuan ataupun fasilitas yang ada di Desa Bundar ini di posko pengungsian, kita bisa dilihat di sini untuk akses air bersih, Elvira, memang sudah disediakan menggunakan bak-bak penampungan. Walaupun air bersih ini memang masih menjadi salah satu kebutuhan yang sangat diperlukan oleh warga. Namun kita bisa lihat di sini air bersihnya sudah bisa mengalir melalui pam yang ada, walaupun kita bisa lihat air bersihnya sendiri bisa dikatakan keruh karena memang ini merupakan air PDAM yang tercampur dengan banjir begitu. Namun para warga di sini mulai bisa menggunakan air bersih ini untuk memasak, mandi, dan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Dan bisa dilihat di seberang sana para ibu ini sedang menunggu makan malam untuk yang biasanya dibagikan kepada masyarakat melalui mobil keliling, melalui relawan-relawan yang akan membagikan makanan ke posko di Desa Bundar ini, karena di Desa Bundar ini tidak ada dapur umum. Dapur umum ada di titik-titik tertentu, nantinya dari relawan yang berasal dari titik-titik posko pengungsian utama ini akan membagikan ke posko-posko ataupun pengungsian-pengungsian kecil seperti yang ada di Desa Bundar ini. Saya akan sedikit bertanya mungkin dengan Bapak yang ada di sini untuk mengetahui bagaimana kondisi di pengungsian kali ini. Bapak dengan siapa, Pak? Iljan Pramana. Oke, Pak Permana, mungkin bisa diceritakan saat ini bagaimana kondisi di pengungsian di Desa Bundar? Apa sih kebutuhan-kebutuhan yang masih diperlukan oleh warga di sini? Kalau kebutuhan untuk di Desa Bundar, kami berharap air bersih selalu terus ada di Desa Bundar, dan untuk yang terisolir lah, seperti di belakang ini, di tengah, itu jarang sekali menemukan bantuan-bantuan yang bersifat apapun gitu. Jadi, nah, selain bantuan air bersih, listrik bagaimana Pak untuk di sini? untuk sekarang ini listrik kami belum ada dapatkan nyala listrik untuk di belakang. Kemudian untuk akses internet apakah sudah masuk, Bapak? Kalau akses internet itu ya putus-putus Mas Ian, belum begitu bagus lah kata aksesnya. Berarti memang di sini yang baru masuk adalah kebutuhan utama, kebutuhan pokok, namun untuk akses lain seperti listrik ataupun internet masih dibutuhkan penanggulangan lebih lanjut ya Pak ya? Iya benar. Oke, untuk kondisi para pengungsi ada di sini, apakah ada terkena penyakit tertentu Pak, membutuhkan bantuan medis atau seperti apa? Untuk penyakit untuk ini kemungkinan hampir seluruhnya itu gatal-gatal. Ya seperti kutu air, itu gatal-gatal yang ditakutkan sekali sekarang ini DBD. Jadi kami berharap untuk pemerintah kalau bisa salurkanlah seperti kelambu yang untuk biar jangan sampai kena kita penyakit anak-anak DBD kan gitu. Sementara di rumah sakit masih terbatas gitu. Jadi berharap untuk pemerintah ataupun relawan ataupun kalau bisa bantuan itu bersifatnya seperti kelambu, habis itu tikar, itu yang kita harapkan. Kalau untuk makan mungkin dari apapun dapat gitu. Tapi kalau seperti kelambu, tikar ataupun segala macam yang untuk selesai untuk tidur mungkin minim. Pak, saat ini kan kondisi jalan walaupun lumpurnya sudah dipinggirkan begitu ya, tapi apakah masih butuh untuk pembersihan lumpur di rumah-rumah, perbaikan atau seperti apa? Udah pasti, karena hanya di pinggir. Kalau bisa ya masuk dibuang keluar, jadi yang di dalam itu bisa dikeluarkan lagi gitu. Jadi akses tetap berjalan. Seharusnya seperti itu kan kita. Jadi akses kita ke dalam itu ya masih seperti di dalam itu masih berlumpur gitu. Jadi kita jalan ya masih tergenang air gitu. Tinggi lumpur yang di dalam bagian dalam sana setinggi apa Pak? Tinggi lumpur di dalam sana hampir selutut. Siap. Terima kasih banyak Bapak. Nanti mudah-mudahan setelah melihat tayangan ini akan banyak bantuan. Tadi Bapak minta untuk kelambu dan pencegahan penyakit DBD agar tidak terjangkit oleh warga di sini ya. Elvira, kalau kita bisa lihat kondisi di jalan di Desa Bundar ini memang saat ini kondisi lumpurnya sudah tidak begitu tinggi, bahkan bisa dikatakan sudah tidak ada lumpur. Namun yang menjadi permasalahan saat ini adalah debu akibat lumpur yang sudah kering, dan ini kita lihat tadi sebagian warga di sini menggunakan masker sebagai antisipasi agar tidak terkena penyakit infeksi saluran pernapasan bagian atas ataupun ISPA. Sementara itu di sebelah kiri saya, di seberang dari tenda ini memang kita bisa lihat ada sekolah
yang merupakan sekolah dasar atau SDN negeri kalau tidak salah di sini kita bisa lihat sekolah di sini masih tertutup oleh lumpur. Artinya bagi siswa-siswi ini belum bisa sama sekali untuk melanjutkan pendidikan mereka masih harus diam di pengungsian untuk sementara waktu karena pendidikan ini masih belum bisa diakses hampir di seluruh Kabupaten Aceh Tamiang. Tadi saya sempat melakukan liputan di bagian dalam dari akses desa ini sampai ke Lubuk Sidap. Di sana memang tadi beberapa petugas dari PLN atau Perusahaan Listrik Negara sudah berusaha untuk mendirikan tiang-tiang listrik yang kemarin terhempas akibat banjir. Kemudian di bagian Lubuk Sidap, di bagian dalam dari jalan desa ini juga tadi sudah ada perbaikan jembatan Lubuk Sidap yang kemarin aksesnya putus akibat banjir. Kita harapkan bahwa untuk bantuan-bantuan dan juga perbaikan-perbaikan pasca bencana banjir di Aceh Tamiang ini bisa segera didapatkan oleh masyarakat agar mereka bisa kembali hidup seperti sedia kala. Elvira. Satrio, tadi informasi dari warga ada beberapa titik yang masih terisolir, mungkin bisa Anda jelaskan lebih detail terkait hal ini? Ya, memang di sebagian warga desa di sini, warga di desa Kecamatan Sikerek, ini ada beberapa titik desa yang kemarin akses jembatannya terputus, Elvira. Misalnya jembatan Lubuk Sidap. Namun demikian sebenarnya akses bantuan sudah bisa diberikan menggunakan akses lain walaupun putusnya jembatan ini cukup mengganggu aktivitas warga, namun tadi saya sempat melihat beberapa akses bantuan diberikan menggunakan akses kapal dan juga helikopter. Sementara itu untuk mendapatkan akses di seberang sungai Tamiang, jadi di belakang kampung ini ada sungai Tamiang yang kemarin sempat dilanda banjir bandang cukup besar, dan di seberang sungai ini untuk bisa mengakses ke seberang ini harus memutar melalui kecamatan lain. Walaupun memang aksesnya cukup jauh, sekitar 1 hingga 2 jam untuk bisa memutar, namun berdasarkan keterangan dari Sekda Kabupaten Tamiang yang tadi saya sempat wawancara ini, mereka sudah mengusahakan akses bantuan ke desa-desa yang sebelumnya disebutkan terisolir. Memang sekitar 2 minggu yang lalu, longsor di bagian dalam ataupun di desa Lubuk Sidap ini sempat menutup akses jalan sehingga bantuan sempat tidak bisa dikirimkan. Namun pembersihan longsor ini untuk saat ini sudah berhasil dilakukan sehingga akses bantuan sudah bisa disampaikan hingga sampai ke pelosok-pelosok dari beberapa kecamatan di Aceh Tamiang ini. Walaupun memang saat ini hanya terbatas untuk kebutuhan-kebutuhan pokok seperti misalnya makanan, sandang, papan, seperti itu. Melainkan saat ini masyarakat di pengungsian membutuhkan lebih dari kebutuhan-kebutuhan pokok itu, Elvira, seperti misalnya akses listrik, akses air, akses untuk penanganan penyakit agar tidak terjangkit penyakit-penyakit seperti ISPA ataupun DBD ini yang segera harus dilakukan oleh pemerintah, sehingga memang penanganannya walaupun saat ini bantuan pokok sudah ada, melainkan mereka butuh bantuan-bantuan ekstra agar bisa hidup kembali normal seperti sedia kala, Elvira. Dari Aceh Tamiang, terima kasih update informasi Anda.